طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, telah berlalu penjelasan tentang hal-hal yang makruh, hal-hal yang diharamkan pada saat membuang hajat. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala sini menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan istijmar dan istinja. Pembahasan yang ke-30. Kata beliau, wa yastajmiru thumma yastanji bil ma. Ini pembahasan yang ke-30 tentang menjamak. Al-jamak bain al-istijmar wal istinja'i bil ma. Menggabungkan antara istijmar dan istinja menggunakan air. Iya. Tablis wa yastajmiru, dan dia beristijmar. Thumma yastanji bil ma. Kemudian dia istinja menggunakan air. Kalimat thumma litta'kid. Ya. Menunjukkan itu yang dilakukan setelah istijmar. Baik. Istijmar di sebagian cetakan ada tambahan wa yastajmiru bihajarin. Cetakan antum ada di cetakan antum bihajarin. Baik. Wa yastajmiru bihajarin thumma yastanji bil ma. Iya. Istijmar arti asalnya istimalul jimar, menggunakan jimar. Apa itu al-jimar? Al-hasa as-sagira itu al-jimar namanya. Kerikil kecil disebut jimar. Ya. Jadi istijmar ini lebih jelas ya, menunjukkan istinja menggunakan batu. Walaupun kata istinja itu sendiri dia umum untuk seluruh penamaan yang berkaitan dengan berbersih dari hajat, menggunakan batu maupun menggunakan air, maupun selain dari keduanya. Tapi lafaz istijmar ini lafaz yang lebih mengesankan makna menggunakan batu. Ya. Thumma yastanji bil ma, kemudian istinja dengan menggunakan air. Iya. Baik. Dua hal ini dua-duanya disyariatkan, istijmar dan istinja. Sebab dua-duanya sabit dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan beliau. Telah berlalu beberapa hadis penjelasan tentang kewajiban istinja. Iya. Adapun tentang istijmar menggunakan batu, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ucapkan, kata beliau, "Man istajmara falyutir." Siapa yang istijmar hendaknya dia ganjilkan. Dalam as-sahihain dari hadits Abu Hurairah, Sahih Muslim dari hadits Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqal min 3 ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami istinja lebih sedikit atau kurang dari 3 batu. Sini istinja dengan batu dinamakan apa? Dengan kalimat istinja ya dalam hadits Salman. Setelah tadi saya katakan bahwa istinja sebenarnya
mencakup dua hal. Cuma istijmar itu lebih mengesankan makna menggunakan batu. Karena itu yang dipakai oleh penulis di sini. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal ghaib wa amarahu an ya'tiya bi thalathati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-ghaib, lalu beliau memerintah Ibnu Mas'ud mendatangkan 3 batu. Iya. Jelas hadits dalam hal ini sangat banyak menunjukkan disyariatkan 2 hal. Cuma penulis di sini mengatakan penggabungan. Wa yastajmiru bihajarin thumma yastanji bil ma. Dia sudah istijmar menggunakan batu, kemudian istinja lagi pakai air. Iya. Istinja lagi pakai air. Nah, dan untuk ucapan penulis ini mereka berdalilkan dari sisi asar dan sisi nazar. Dan dari sisi asar, ya, dalil yang mereka pakai adalah hadis tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji ahlu Quba, karena mereka istinja menggunakan batu kemudian menggunakan air. Ya, tapi di dalam haditsnya ada kelemahan. Dari sisi nazar, ya, adalah hal tersebut lebih bersih. Nah, kalau dia istijmar dulu akan terputus najis. Setelah itu dia cuci pakai air, maka ini akan lebih membersihkan dan lebih memutus pengaruh dari najis tersebut. Iya. Ala kulli hal, ini yang disebut oleh penulis di sini. Andai kata haditsnya sahih, hanya menunjukkan pembolehan atau istihbab, bukan menunjukkan keharusan, lagi kewajiban. Iya. Karena para ulama sepakat kalau dia istijmar saja, menggunakan batu saja itu sudah cukup. Menggunakan batu saja sudah cukup. Nah, iya. Baik, jadi saya simpulkan masalah menggabung antara istijmar dan istinja bilma dari sisi hadits tidak syah haditsnya dari Nabi. Tapi dari sisi nazar ini memang lebih sempurna. Iya. Hal ini lebih sempurna. Jadi kalau perkara tersebut di luar batas takalluf, bukan bentuk takalluf, tidak ada masalah. Kalau la takalluf. Tapi kalau dia takalluf dalam hal tersebut, perkara yang takalluf tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan beberapa syarat istijmar. Ya. Penjelasan beliau ini beliau uraikan, saya gabungkan saja karena ya sebagian syarat beliau tidak isyaratkan. Seperti kalimat illam ya'dul kharija mawdi al-'adah. Apabila yang keluar itu tidak melewati batasan hajat. Ini syarat juga ya, cuma tidak digabungkan oleh penulis di ucapan sebelumnya. Tapi kita gabungkan aja. Ini syarat pertama. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, telah berlalu penjelasan tentang hal-hal yang makruh, hal-hal yang diharamkan pada saat membuang hajat. Setelah itu penulis rahimahullah ta'ala sini menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan istijmar dan istinja. Pembahasan yang ke-30. Kata beliau wa yastajmiru thumma yastanji bil ma. Ini pembahasan yang ke-30 tentang menjamak
Al-jama' bain al-istijmar wal istinja'i bil ma'. Menggabungkan antara istijmar dan istinja menggunakan air. Iya. Tapi nulis wa yastajmiru dan dia beristijmar. Thumma yastanji bil ma'. Kemudian dia istinja menggunakan air. Kalimat thumma litta'kid. Iya. Menunjukkan itu yang dilakukan setelah istijmar. Baik. Istijmar di sebagian cetakan ada tambahan wa yastajmiru bihajarin. Cetakan tuh ada di cetakan antum bihajarin. Baik. Wa yastajmiru bihajarin thumma yastanji bil ma'. Iya. Istijmar arti asalnya istimalul jimar, menggunakan jimar. Apa itu al-jimar? Al-hasa as-sagira itu al-jimar namanya. Kerikil kecil disebut jimar. Ya. Jadi istijmar ini lebih jelas ya, menunjukkan istinja menggunakan batu. Walaupun kata istinja itu sendiri dia umum untuk seluruh penamaan yang berkaitan dengan berbersih dari hajat, menggunakan batu maupun menggunakan air, maupun selain dari keduanya. Tapi lafaz istijmar ini lafaz yang lebih mengesankan makna menggunakan batu. Ya. Thumma yastanji bil ma', kemudian istinja dengan menggunakan air. Ya. Baik. Dua hal ini dua-duanya disyariatkan, istijmar dan istinja. Sebab dua-duanya sabit dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan beliau. Kalau berlalu beberapa hadis penjelasan tentang kewajiban istinja. Iya. Adapun tentang istijmar menggunakan batu, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ucapkan, kata beliau, "Man istajmara falyutir." Siapa yang istijmar hendaknya dia ganjilkan. Dalam as-sahihain dari hadits Abu Hurairah, Sahih Muslim dari hadits Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami istinja lebih sedikit atau kurang dari 3 batu. Di sini istinja dengan batu dinamakan apa? Dengan kalimat istinja ya dalam hadits Salman. Setelah tadi saya katakan bahwa istinja sebenarnya mencakup 2 hal. Cuma istijmar itu lebih mengesankan makna menggunakan batu. Karena itu yang dipakai oleh penulis di sini. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal ghaib wa amarahu an ya'tiya bi 3 ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-ghaib, lalu beliau memerintah Ibnu Mas'ud mendatangkan 3 batu. Iya. Jelas hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak menunjukkan disyariatkan 2 hal. Cuma penulis di sini mengatakan penggabungan. Wa yastajmiru bihajarin thumma yastanji bil ma'. Dia sudah istijmar menggunakan batu, kemudian istinja lagi pakai air. Iya. Istinja lagi pakai air. Nah, dan untuk ucapan penulis ini mereka berdalilkan dari sisi asar dan sisi nazar. Adapun dari sisi asar, ya,
Dalil yang mereka pakai adalah hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ahlu Quba. Memuji ahlu Quba karena mereka istinja menggunakan batu kemudian menggunakan air. Ya, tapi di dalam hadisnya ada kelemahan. Dari sisi nazar, ya, adalah hal tersebut lebih bersih. Nah, kalau dia istijmar dulu, akan terputus najis. Setelah itu dia cuci pakai air, maka ini akan lebih membersihkan dan lebih memutus pengaruh dari najis tersebut. Iya. Ala kulli hal, ini yang disebut oleh penulis di sini. Andai kata haditsnya sahih, hanya menunjukkan pembolehan atau istihbab, bukan menunjukkan keharusan, lagi kewajiban. Iya. Karena para ulama sepakat kalau dia istijmar saja, menggunakan batu saja itu sudah cukup. Menggunakan batu saja sudah cukup. Nah, iya. Baik, jadi saya simpulkan masalah menggabung antara istijmar dan istinja bilma dari sisi hadits tidak syah haditsnya dari Nabi. Tapi dari sisi nazar ini memang lebih sempurna. Iya. Hal ini lebih sempurna. Jadi kalau perkara tersebut di luar batas takalluf, bukan bentuk takalluf, tidak ada masalah. Kalau tidak takalluf. Tapi kalau dia takalluf dalam hal tersebut, perkara yang takalluf tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan beberapa syarat istijmar. Ya. Penjelasan beliau ini beliau uraikan, saya gabungkan saja karena ada sebagian syarat beliau tidak isyaratkan. Seperti kalimat illam ya'dul kharija mawdi al-'adah. Apabila yang keluar itu tidak melewati batasan hajat. Ini syarat juga ya, cuma tidak digabungkan oleh penulis di ucapan sebelumnya. Jadi kita gabungkan aja. Ini syarat pertama. Kata beliau wa ishtaratu lil istijmari bi ahjarin wa nahwiha, dan disyaratkan untuk istijmar dengan batu dan semisalnya ayakuna tahiran. Ini tahiran syarat kedua. Mungkian syarat berapa? Ketiga. Ghairu abmin wa rawthin wa ta'amin wa muhtaramin wa muttasilin bi hayawan. Ini syarat yang keempat. Wa ishtaratu thalathu masahat munkiyatin fa akthar. Ini syarat yang keberapa? Wa ishtaratu thalathu masahat. Ini syarat yang kelima. Munkiyatin. Ini syarat yang keberapa? Keenam. Walau bihajarin di syu'bin. Nah, walaupun dengan batu yang memiliki cabang. Baik. Jadi ini 6 syarat kita gabungkan dari uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mulai dari syarat yang pertama tadi. Kata beliau illam ya'dul khariju mawdi al-'adah. Syarat istijmar yang pertama, ini istijmar ya pembahasannya, bukan istinja. Istijmar. Ya. Adapun istinja sudah berlalu pembahasannya. Istijmar disyaratkan alla ya'du mawdi al-'adah. Tidak melewati batasan yang biasanya. Ya, kalau misalnya dia buang air kecil, kemudian air kencingnya bukan hanya mengenai tempat keluar saja, lubang keluar, tapi dia kenai semua dari kepalanya misalnya. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dibersihkan dengan apa?
istijmar. Karena tidak mensucikan. Jadi harus di tempat yang biasa saja. Kalau dia buang air besar misalnya, mencret, ya bertaburan di sana sini, banyak yang kena. Maka ini tidak cocok menggunakan apa? Menggunakan jimar, menggunakan batu. Maka ini syarat yang pertama. Ya. Dan syarat yang pertama ini pendalilannya diambil dari makna yang kita bahas dalam istinja dan istijmar. Sebab yang diinginkan maknanya adalah membersihkan, mensucikan. Kalau dia tidak membersihkan, maka hal tersebut tidak syah. Jelas ya? Baik. Iya. Sebelum saya pindah ke syarat yang kedua, ini kalimat alla ya'du, jawaban penulis illam apa? Ya'du al-kharij mawdi al-hajah, mawdi al-ada. Apabila yang keluar tidak melewati batasan tempat kebiasaan. Batasannya ini berapa? Bagaimana banyaknya? Kalau dia lewat sedikit, itu tidak ada masalah. Yang sedikit ya dimaafkan. Ya, tapi kalau dia banyak, ini yang dipermasalahkan. Karena yang banyak itu tidak bisa dibersihkan dengan apa? Dengan istijmar. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata penulis ayyakuna tahiran. Hendaknya dia suci. Tidak boleh menggunakan batu najis. Iya. Menggunakan batu yang najis. Nah. Atau tak boleh menggunakan najis itu sendiri. Misalnya diambil kotoran ya, berbentuk batu, ini juga tidak diperbolehkan. Ibnu Mas'ud ketika disuruh oleh Nabi mengambil 3 batu, beliau datangkan 2 batu dan satunya dia bawa rausah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang rausah dan beliau berkata hada riks. Riks artinya najis. Iya. Baik. Jadi itu dalil ya tentang harusnya hal yang dipakai bersuci itu suci, bukan najis. Karena ini ingin membersihkan najis. Dan membersihkan najis tidak benar menggunakan najis, itu tidak mensucikan. Syarat yang ketiga, ayakuna mungkian. Hendaknya hal tersebut mungkian. Dan syarat berikutnya. Ya. Disyaratkan ada inqa. Dia membersihkan. Membersihkan. Iya. Adapun kalau dia menggunakan batu yang licin, ini tidak membersihkan. Sebab batu licin tidak menyerap air. Demikian pula kalau dia istinja menggunakan kaca, ini juga tidak membersihkan. Sebab kaca tidak menyerap air. Iya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia istinja menggunakan daun basah, ini juga tidak syah. Karena daun basah tidak yungki, tidak membersihkan. Maka disyaratkan al-inqa. Dalil pensyaratan ini kembali kepada dalil-dalil umum tentang istinja. Iya. Tidak ada di dalam riwayat 2 orang yang disiksa di alam kubur itu, salah satunya di sebagian riwayat la yastatiru min baulihi, dia tidak bertirai. Di sebagian riwayat la yastabri minal baul. Di sebagian riwayat la yastanzih min baulihi. La yastanzih, tidak berbersih. Nah ini dipakai dalil untuk hal ini. Jelas ya? Jadi nazar, dia berbersih, itu inqa. Maka harus
membersihkan. Iya. Baik, itu syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kita menulis rahimahullah, ghaira abmin wa rawthin wa ta'amin wa muhtaramin wa muttasilin bi hayawan. Ini syarat yang keempat. Hendaknya batu yang dipakai itu bukan tulang, bukan juga rawth. Ya, bukan rawth. Rawth itu kotoran hewan, ya. Ya. Kemudian kata beliau, wa ta'am, dan bukan makanan. Ya. Wa muhtaram, dan bukan hal yang dihormati. Seperti buku yang menulis ilmu. Ya. Wa muttasilin bi hayawan, dan apa yang masih bersambung dengan hewan. Ini beberapa hal. Yang pertama, abmin, tulang. Ini syah dalam banyak hadits, ya, tentang larangan istinja menggunakan tulang. Ya. Kemudian yang kedua, rawth. Ini syah di dalam hadits Ibnu Mas'ud, sudah kita terangkan. Dan juga ada di dalam hadits Abu Hurairah, hadits Salman. Ya. Dan selainnya dari hadits-hadits. Ini rawth. Kemudian yang ketiga, wa ta'amin, dan makanan. Jadi taklil dalam sebagian riwayat kenapa dilarang istinja menggunakan tulang, karena tulang itu ta'amul jin, dia makanan apa? Makanannya jin. Jadi kalau makanan jin saja tidak diperbolehkan dipakai untuk istinja, maka demikian pula apa? Makanan manusia, makanan hewan. Ya. Sebab ini sama. Apalagi di dalamnya, di dalam menggunakan hal tersebut terdapat penyalahgunaan nikmat. Sebab makanan adalah nikmat Allah, digunakan untuk dimakan, bukan dipakai untuk berbersih, untuk istinja. Ya. Karena itu tidak diperbolehkan pakai makanan. Wa muhtaram, demikian pula yang dihormati. Seperti buku-buku ilmu, kertas-kertas yang ditulis padanya dzikir nama Allah. Ini berdasarkan firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dari ketakwaan di dalam hati. Dan juga ayat sebelumnya, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikian bagi siapa yang mengagungkan hurumatillah. Iya. Hal-hal yang diagungkan di sisi Allah, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu yang terbaik untuknya di sisi Rabbnya. Berikutnya ada penulis, wa muttasilin bi hayawan, dan yang bersambung dengan hewan. Ya. Dia istinja misalnya pakai ekor kerbaunya. Tadi dia naik ke kerbau, kemudian dia istinja pakai telinganya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Baik. Karena itu akan menajisi si hewan. Iya. Akan menajisi si hewan tersebut. Dan hewan ini punya hurmah. Karena itu sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala diterangkan tentang tidak bolehnya. Nah, baik.
Selesai sudah syarat yang berapa? 4. Kemudian syarat yang kelima, wa ishtaratu 3 masahat. Disyaratkan 3 kali mengusap. Ini dari syarat istijmar juga. Cuma ini syarat berkaitan dengan masalah usapannya. Karena itu beliau ulangi kata wa ishtaratu. Sebab ada tafriq ya, pembedaan. Semuanya syarat. Cuman ini syarat pada hal yang digunakan, ini syarat pada cara penggunaannya. Iya. Baik. Jadi disyaratkan 3 masahat, 3 kali usapan. Kalau tadi pada masalah membersihkannya, ini batunya sekarang. Batu itu disyaratkan 3 kali usapan. Menggunakan 3 kali batu. Sini masahat, bahasa penulis masahat. Jadi diinginkan oleh beliau masahatnya, sekadar usapannya, tidak disyaratkan batunya. Beliau syaratkan apa? Masahat, usapan. Adapun batu, kalau misalnya 1 batu tapi 3 kali usap, tidak ada masalah ya. Kalau menurut siapa? Menurut bahasa penulis di sini. Iya. Tapi ini kurang detail. Iya. Karena di dalam hadits Salman Al-Farisi, riwayat Muslim, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau berkata, nahana an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Dan Rasulullah melarang kami untuk istinja kurang dari 3 batu. Disebutkan apa? 3 batu. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Kalau ada yang berkata bahwa illah di dalam perintah, maklum, dipakai 3 batu karena illahnya apa? Untuk membersihkan. Dan kebersihan ini bisa didapatkan dengan 1 batu, maka sama saja. Nah, tapi sekali lagi di pembahasan kias, walaupun illah yang seperti ini memang benar sebagai illah, tapi di sini Nabi mentakid dengan batu di dalam konteks nas haditsnya. Dan ini lebih patut untuk kita terikat dengannya. Kita terikat dengannya. Jelas ya? Karena itu asalnya tidak boleh kurang dari 3 batu. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Iya. Dan sebagian ulama yang lain yang mengatakan boleh kurang dari 3 batu berdalilkan dengan hadits Ibnu Mas'ud. Karena Nabi memerintah Ibnu Mas'ud mendatangkan 3 batu. Setelah itu Ibnu Mas'ud hanya mendatangkan 2 batu dan 1 rausah. Begitu rausahnya dibuang oleh Ibnu Mas'ud, dibuang oleh Nabi, ya, maka beliau tidak meminta lagi didatangkan batu yang lain. Beliau hanya pakai 2 saja. Nah, jawabannya untuk hadits ini dari 2 sisi. Yang pertama dari riwayat, Nabi mengatakan, datangkan lagi batu yang ketiga. Tapi riwayatnya lemah ya. Nah, jawaban yang kedua, di awal hadits Nabi sudah perintah. Amarahu ayya'tiya bi 3 ahjar. Itu hadits Ibnu Mas'ud. Nabi perintah dia untuk mendatangkan 3 batu. Maka ini asal dari perintah. Dan ketika disebut di akhir Nabi tidak memakai rauta, tidak ada di dalam hadits yang menunjukkan bahwa Nabi tidak meminta tambahan yang ketiga. Asal perintah tetap berlaku, tidak ada yang membatalkannya di dalam riwayat. Karena itu yang benarnya bahwa ya, istinja disyaratkan menggunakan 3 batu paling sedikit. Ya, menggunakan 3 batu paling sedikit. Baik. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kata beliau, mungkiyatin. Ya, ini syarat yang keenam. Hendaknya usapan batu-batu tersebut membersihkan. Ini al-inqa di sini, di syarat yang keenam, beda dengan inqa di syarat yang keberapa tadi? Syarat yang ketiga. Kalau syarat yang ketiga tadi itu inqa pada semuanya ya. Pada batunya. Ya, pada batunya, inqa pada batunya. Ya, kalau ini batu yang dipakai itu membersihkan. Jadi beda antara syarat yang ketiga dan syarat yang keberapa? Keenam. Baik. Jadi syarat yang keenam ini inqanya khusus pada batu itu. Dia mungkin batu ini bisa membersihkan. Bisa membersihkannya. Tapi kalau yang sebelumnya inqa itu pada seluruh syarat dalam istijmar. Baik. Ya disyaratkan mungkin. Ya dalil pensyaratan ini
kembali kepada dalil-dalil umum yang telah kita terangkan. Baik, ini 6 syarat yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan sebenarnya ada syarat yang lainnya, itu syarat disyaratkan dia harus witir, harus ganjil. Tapi penulis tidak mensyaratkan di sini, beliau hanya mengatakan sunnah. Akan datang beliau menyebutkan sunnahnya. Tapi kita terangkan juga bahwa mengganjilkan dalam istinja itu dari hal yang disyaratkan. Karena Nabi SAW bersabda, man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia ganjil. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ilahnya adalah bersih, karena ini berbersih. Ya, berbersih. Tapi ketika Nabi SAW perintah untuk witir di sini, ya, maka ini dari hal yang hendaknya dipatuhi. Karena mengganjilkan punya makna membersihkan dan selain membersihkan. Ya, jelas ya. Pada wudu kita diperintah mencuci anggota wudu. Cuci anggota wudu boleh 1, boleh 2, boleh 3. Jumlah dalam wudu ini tidak boleh dikatakan bahwa ilahnya kan dimaklumi, yang penting basah semuanya. Ya. Tidak, di sini sifatnya ta'abudi. Ya, walaupun ilah di dalam membersihkan jelas, tapi kita terkait dengan nas itu juga adalah hal yang penting. Karena itu witir di dalam istijmar, kalau disyaratkan itu insyaallah ta'ala perkara yang tepat ya, cocok pada tempatnya. Nah, baik. Ini sudah berapa? 7 syarat semua ya, kita simpulkan. Selesai sudah, ini pembahasan yang ke-32. Syurutul istijmar. Kita telah menerangkan berapa syarat istijmar? Ada 7 semuanya. Kalau penulis menerangkan 6 ya, cuma kita simpulkan 7. Baik. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-32. 33 ya. 32. Pembahasan yang ke-32. Apa hukum istijmar dengan selain batu? Ya, ini disyaratkan oleh penulis di ucapan beliau. Wa ishtaratu lil istijmari bi ahjarin wa nahwiha. Dan disyaratkan pada istijmar bi ahjarin dengan menggunakan batu-batu, wa nahwiha dan semisal dengan batu. Ini isyarat dari penulis bahwa boleh di dalam istijmar menggunakan batu dan boleh menggunakan semisal dengan batu, selain batu yang semisal dengannya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur ulama. Karena itu tidak harus pakai batu. Boleh dia pakai kayu kering, daun kering. Ya kalau sekarang boleh pakai tisu, ya serbet atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang boleh dipakai untuk beristinja, membersihkan sesuai dengan syarat yang telah kita terangkan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya adalah hadits Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi SAW menolak rautha, ya, Nabi perintah mendatangkan 3 batu. Ibnu Mas'ud bawa 2 batu, 1 rautha. Begitu Nabi menolak rautha, beliau ta'lil penolakannya. Beliau katakan inha riks, sungguhnya dia najis. Bukan karena dia selain batu ditolak oleh Nabi, tapi karena apa ditolak? Karena najisnya. Jelas ya? Jadi menunjukkan bahwa ya tidak disyaratkan batunya, yang disyaratkan adalah dia bisa membersihkan, bisa menduduki kedudukan seperti kedudukan batu dengan syarat-syaratnya. Ya, di antara dalil juga adalah dalil-dalil umum tentang apa yang dimaksud dengan istinja. Karena yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan. Maka kalau dia bisa membersihkan dengan selain batu, maka itu insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Tidak masuk di dalam apa yang diinginkan oleh syariat dari hukum istinja ini. Pembahasan yang ke-33 tentang istinja menggunakan batu yang memiliki beberapa cabang. Ini di ucapan penulis, walau bihajarin di syu'bin. Walaupun dengan batu, 1 batu, tapi memiliki beberapa cabang. Memiliki beberapa cabang. Jadi kalau dia batu, tapi punya 3 sudut, dipakai 3 sudut ini,
Ini dibolehkan oleh penulis ya. Dibolehkan oleh penulis. Ya, kenapa dibolehkan oleh beliau? Karena beliau anggap illahnya dimaklumi. Karena illah adalah membersihkan. Jelas ya? Karena itu, tidak harus pakai 3 batu. Ya. Tidak harus pakai 3 batu. Nah, tapi sekali lagi di dalam hal ini telah kita terangkan bahwa afdalnya dia menggunakan 3 batu. Sebab Nabi, hadits Salman jelas, ya nahana an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Ya. Kalau dikatakan ilahnya dimaklumi, betul ilahnya dimaklumi. Tapi di dalam pelarangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak semuanya dikatakan bahwa ilahnya diarahkan ke situ. Karena itu yang paling afdalnya, yang paling lebih hati-hatinya kalau disyaratkan tidak boleh kurang dari 3 batu. Nah, kalau dia di batu ke-4, ke-5, dia menggunakan sudut yang lainnya tidak ada masalah. Tapi batu yang pertama sampai yang ketiga ini hendaknya ada 3 batu paling sedikit. Jelas ya? Kalau misalnya 1 batu dia gunakan 3 sudut bersihkan. Setelah itu ambil lagi batu 2, dia gunakan 3 sudut dia bersihkan. Diambil lagi batu ketiga, dia gunakan 3 sudut dia bersihkan. Tidak ada masalah. Jelas? Paling sedikit berapa? 3 batu. Ya. Dan konsekuensinya kalau misalnya dia istinja pakai 3 batu, harus 3 batu, maka apabila sudah bersih dengan batu pertama, batu kedua, ya, dia tetap menggunakan batu yang ketiga. Ini maknanya ya. Dan itu juga konsekuensi kalau dikatakan harus ganjil. Katakan harus ganjil. Ya. Kalau ganjil, misalnya di usapan ke-6 sudah suci, maka dia harus datangkan batu yang ke-7 supaya apa? Supaya menjadi ganjil. Baik. Ini yang paling afdalnya, paling lengkapnya. Dan itu kita sebutkan di dalam pensyaratan. Ya, walaupun sebenarnya pendapat ulama yang mengatakan ilahnya dimaklumi itu kuat ya. Dari sisi kekuatan. Tapi seorang dalam hal yang seperti ini, dia keluar dari silam pendapat itu lebih bagus. Dengan apa yang telah kita terangkan tadi. Wallahu ta'ala. Baik, pembahasan yang ke-34. Kata beliau rahimahullah, wa yusannu qat'uhu ala witrin. Dan disunnahkan untuk memutusnya di atas witir. Ya, ini penulis di sini hanya menyebutkan disunnahkan. Nah, disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Mereka berdalilkan dengan hadits wa man istajmara falyutir faman fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Siapa yang istijmar hendaknya dia ganjilkan. Siapa yang melakukan itu dia telah berbuat baik. Siapa yang tidak melakukannya tidak apa-apa. Kalimat tidak apa-apa ini menunjukkan bahwa ganjil tidak mesti. Tetapi riwayat yang dipakai ini dari jalan Darraj, meriwayatkan dari Abu Haytham, dari jalan Husain Al-Jibrani dari Abu Sa'id Al-Khair. Dan ini hadits lemah karena 2 orang ini dua-duanya majhul. Nah, dua-duanya majhul. Baik. Karena haditsnya lemah, maka hadits Abu Hurairah dalam As-Sahihain, man istajmara falyutir. Siapa yang istijmar, hendaknya dia mengganjilkan. Ini tetap berlaku umum. Tidak ada yang membatalkan konsekuensinya. Sebab asal dalam perintah bermana apa? Bermana wujub, bermana wajib. Dan tidak ada yang memalingkan dari perintah. Kecuali dengan dalil. Dan dalil yang kita sebutkan tadi, haditsnya adalah lemah. Ya wallahu ta'ala. Jadi sekali lagi disyaratkan oleh witir. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa yajibul istinja'u likulli kharijin illa rih. Ya. Dan wajib untuk istinja pada setiap yang keluar. Illa rih, kecuali angin. Nah, di sini penulis menjelaskan hukum istinja itu. Kalau di pembahasan sebelumnya, beliau terangkan ya tentang ketentuan-ketentuan istinja. Di sini beliau baru terangkan istinja seluruhnya hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan kewajibannya dimaklumi dengan dalil-dalil yang telah lalu.
Jelas ya? Kalau ingin kita periksa kembali dalil hadits Salman amarana an nastanjia. Nabi memerintah kami untuk istinja, perintah amr. Demikian pula Ali bin Abi Thalib ketika bertanya tentang madi, maka Nabi perintah untuk mencuci kemaluannya, itu perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Mana wajib. Nah ini banyak ya hadits-hadits menjelaskan tentang ini. Maka istinja hukumnya wajib. Iya. Hukumnya wajib. Baik. Ini pembahasan yang ke-34. Pembahasan yang ke-35 ya. Pembahasan yang ke-36. Istinja itu dari apa saja? Iya. Beliau terangkan likulli kharijin illa rih. Istinja untuk setiap yang keluar. Apa saja yang keluar? Kecuali rih. Ya. Yang keluar dari depan maupun dari belakang, dari kubur maupun dubur, semuanya harus ada istinja. Kecuali kalau yang keluar itu angin. Yang keluar itu adalah apa? Adalah angin. Nah, ini jelas ya. Iya, ini jelas. Karena istinja maksudnya adalah mensucikan najis. Mensucikan najis. Iya. Tapi ini pembahasan harus didetailkan. Dan pembahasan ini dibangun di atas suatu pembahasan yang akan datang di pembahasan najis. Apakah setiap yang keluar dari as-sabilain, dari kubul dan dubur, semuanya adalah najis? Kalau semuanya adalah najis, ucapan penulis di sini sudah mustaqim. Sudah bagus. Likulli kharijin illa rih. Ya. Tapi kalau semuanya tidak najis, ucapan penulis di sini harus dirinci. Likulli kharijin najisin, harus dikatakan seperti itu. Jelas ya? Likulli kharijin najisin. Sebab yang keluar dari kubul dan dubur dua macam. Ada yang najis, disepakati kenajisannya, seperti kencing, madi, wadi, air besar, ini disepakati kenajisannya. Kemudian yang kedua, ada yang keluar dari kubul dan dubur, silam pendapat di kalangan para ulama. Seperti kalau keluar darah, ya, atau keluar batu, atau keluar rambut, pakai najis atau tidak? Nah, ini silam pendapat di kalangan ulama. Kalau dia keluar bercampur dengan najis tidak ada iskal. Keluar darah bercampur dengan najis, najis ya. Keluar cacing bercampur dengan kotoran besar, ini disebut apa? Najis. Tapi kalau keluar cacing saja, tidak ada yang lainnya, apakah dia najis? Ya, ini menjadi permasalahan. Jelas ya? Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa sesuatu yang najis itu tidak dihukumi najis kecuali dengan dalil. Ya. Adapun kalau dia keluar dari hal-hal yang jarang keluar dan tidak bercampur dengan perkara-perkara yang membawa najis, asalnya kita tidak punya dalil menunjukkan apa? Menunjukkan kenajisannya. Iya. Dan ulama yang mengatakan itu membatalkan wudu, ini perlu dalil ya. Sebab mereka memberi kaidah umum, setiap yang keluar dari as-sabilain itu batal wudu. Nah, batal wudu. Iya. Dan ini kaidah di kalangan ulama akan datang pembahasannya. Karena itu angin juga dua macam. Angin, kalau keluar dari belakang, ya, buang angin, ini jelas batal wudu. Hadits syah di situ. Tapi yang menjadi masalah angin kalau keluar dari depan. Dan ini sering terjadi pada perempuan yang sudah melahirkan. Ya. Apa hukumnya? Batal wudu atau tidak? Kalau dia pakai kaidah setiap yang keluar dari dua jalan batal wudu, maka itu batal wudunya. Tapi sekali lagi yang benarnya di sini bahwa kaidahnya yang membatalkan wudu itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil membatalkan wudu. Selain daripada itu tidak membatalkan wudu. Karena itu ucapan penulis di sini likulli kharijin, ini harus ditakkid. Likulli kharijin apa? Najisin. Ya, itu wajib istinja illa rih, kecuali angin. Ya, kecuali angin. Kenapa? Sebab apa-apa yang keluar dari angin tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan harus dilakukan istinja. Ya, harus dilakukan istinja. Tapi yang diharuskan hanya sekedar dia apa? Buang angin, bersuci saja.
Tidak harus dia istinja. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, idza ahdatsa ahadukum la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Ya, hadas di situ ditafsirkan oleh Abu Hurairah, itu busa, dorat, itu disebut hadas. Dan tidak disebutkan kewajiban istinja, hanya disebut kewajiban apa? Kewajiban bertaharah saja. Jadi dalil kenapa keluar angin tidak wajib istinja, dalilnya karena tidak dalil. Ad-dalilu adamud dalil. Nah, selesai sudah, ini pembahasan yang ke-36. Jadi apa saja yang wajib dilakukan istinja padanya? Jawabannya setiap yang keluar yang najis. Kecuali angin. Ya. Pembahasan yang terakhir. Kata penulis, wala yasihhu qablahu wudu wala tayammum. Ini penjelasan bahwa tidak syah wudu dan tayammum sebelum beristinja. Iya. Jadi kalau seorang misalnya buang air besar. Iya. Dia belum beristinja. Dia buang air kecil, belum beristinja. Dia berwudu dan bertayamum sebelum istinja. Maka syah atau tidak? Jawabannya tidak syah. Jawabannya tidak syah. Ini dibangun di atas dalil, di atas apa yang telah berlalu tentang kewajiban istinja. Ya. Dan dibangun di atas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perintah kepada Ali, ya, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia cuci kemaluannya, kemudian dia berwudu. Jadi dahulukan beristinja, kemudian apa? Kemudian berwudu. Ya. Nah, ini saya kira hal yang dimaklumi. Ya Allah Ta'ala alam. Selesai sudah pembahasan istinja. Ya, bab berikutnya insyaallah Ta'ala pertemuan yang akan datang. Antum sudah hafal matan semua? Yang belum hafal angkat tangannya. Yang belum hafal sampai babul istinja. Yang sudah hafal sampai babul aniyah. Yang belum hafal sampai babul aniyah. Angkat tangannya. Belum hafal sampai babul aniyah. Masih ada yang belum hafal. Baik. Dihafalkan ya. Nanti antum dibuatkan lembaran hafalan. Ditulis kembali nama-nama ikhwannya. Nama-nama santri ditulis kembali. Kasih sebentar duhur ya. Salat duhur untuk menjaga. Baik, ya, sabar.